Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku akan mempraktekkan bagaimana cara mengestimasi regresi linier dengan menggunakan teknik matriks. Regresi linier mempelajari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Data yang digunakan pada analisis ini merupakan data usaha tani jagung di Desa Namo Ukur, di mana terdapat 5 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Dalam regresi linier sederhana didapat persamaan yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta X1 ditambah ET dengan hipotesis sebagai berikut. Pertama kita harus membuka aplikasi Sasam, kemudian akan tampil kolom editor. Pada kolom editor ini kita masukkan instruksi yang akan kita gunakan untuk menganalisis model. Kita tuliskan file 33, kemudian kita cari di mana letak dokumen div yang kita simpan sebelumnya. Kemudian kita klik file tersebut, klik kanan, dan kita pilih Properties. Kemudian kita blok dan kita pilih object name yang akan kita kopikan ke dalam instruksi Sasam. Instruksi selanjutnya yaitu kita menuliskan sampel 1 90, artinya yaitu di sini sampel yang kita gunakan adalah sebanyak 90 responden. Sebelumnya saya telah memiliki instruksinya sehingga saya hanya tinggal mengkopikannya saja ke Sasam. Selanjutnya dilanjutkan dengan merunning instruksi yang telah kita buat. Hasil estimasi akan tampak sebagai berikut. Kita dapat melihat apakah hasil estimasi terdapat kesalahan atau tidak. Jika terdapat tanda dolar, itu artinya estimasi kita masih memiliki kesalahan. Jika terdapat kesalahan, maka kita dapat meninjau ulang pada instruksi yang telah kita buat. Di sini, pada bagian instruksi ke-6 terdapat kesalahan, maka kita harus menyamakannya antara Y pada instruksi ke-6 dengan Y yang terdapat di instruksi ketiga. Di sini kita dapat menambahkan T pada instruksi ketiga sehingga menjadi YT. Kemudian kita merunning dan pada instruksi ke-6 hasil estimasi telah benar dan telah muncul nilainya. Pada hasil estimasi terdapat nilai beta hat dan juga terdapat nilai standar error. Dua nilai ini nantinya akan kita kopikan ke dalam Excel. Pengkopian ini dilakukan untuk mencari nilai T hitung yang nantinya akan kita bandingkan dengan nilai T tabel dan akan kita dapatkan hasil kesimpulan dari hipotesis yang telah kita buat. Selanjutnya kita menghitung T hitung, yaitu caranya dengan membagi antara beta hat dengan standar error. Jika telah diperoleh T hitung, maka nantinya kita bandingkan dengan hipotesis yang telah kita buat. Hipotesis ini diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap produksi jagung. Terdapat kriteria di mana jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Begitupun sebaliknya. Kita di sini tidak melihat nilai konstanta, melainkan hanya nilai dari X1 saja. Selanjutnya kita membuka data T tabel. Di sini kita menggunakan analisis dua arah yaitu dengan persentase sebesar 5%. Di sini kita menggunakan degrees of freedom sebesar
88 ini didapat dari N dikurang K dikurang 1, sehingga nilainya untuk T-tabel sebesar 1,9873. Selanjutnya kita kopikan ke dalam Excel agar dapat dianalisis dengan nilai T hitungnya. Dapat dilihat bahwasannya T hitung lebih kecil daripada T-tabel, artinya diterima H0 dan menolak H1, di mana di sini luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi tanaman jagung. Setelah dilakukan analisis, maka kita buka kembali Sasa, dan instruksi yang telah kita buat kita kopikan ke dalam Microsoft Word. Begitu juga dengan hasil yang kita peroleh, kita kopikan ke dalam Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word kita, kemudian data yang telah kita blok tadi kita kopikan ke dalam Microsoft Word yang telah kita buka. Begitupun untuk hasilnya juga kita lakukan hal yang sama. Setelah selesai mengkopikannya, kita melanjutkan ke regresi linear berganda. Di sini dapat dilihat yaitu persamaannya sama dengan YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah ET. Dengan hipotesis diduga variabel luas lahan, benih, dan pupuk berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Dari instruksi yang telah kita buat sebelumnya, kita hanya tinggal merubah pada bagian matriks X cons, di mana kita di sini menggunakan 3 variabel bebas, sehingga kita menambahkan pada X1 kita tambahkan pagar, kemudian kita tulis X2, kita tambahkan pagar lagi, kita tambahkan X3. Selain itu, pada bagian matriks Siktuhat kita rubah dari 88 menjadi 86, di mana dengan rumus DL sama dengan N min K min 1, dan K yang kita gunakan adalah 3, di mana kita menggunakan 3 variabel bebas. Setelah kita merubah ini, dilanjutkan dengan merunning hasil estimasi yang telah kita buat ini. Maka hasil estimasi akan tampak pada layar Sasam. Bedanya dengan analisis sebelumnya, di sini karena kita menggunakan 3 variabel, maka untuk nilai beta hard terdapat 4 kolom. Begitu juga untuk nilai standar error terdapat 4 kolom. Namun untuk selanjutnya yang kita lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu kita mengcopy nilai beta hard dan juga nilai standar error ke dalam menu Excel. Kita berikan judul di atasnya agar memudahkan kita untuk mengetahui nilai X1, X2, dan juga X3. Kita masukkan nilai beta hard dan juga standar error. Kemudian kita nantinya akan mencari nilai T hitung.
Untuk mencari nilai T hitung yaitu dengan cara kita membagi antara nilai beta H dengan standar error, maka akan didapatkan nilai T hitung. Selanjutnya kita bandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Kita dapat membuka T tabel yang telah kita miliki. Di sini kita menggunakan sama seperti analisis sebelumnya, yaitu dengan persentase sebesar 5% dan juga menggunakan two-tailed test, di mana di sini nilai DF-nya yang kita gunakan adalah sebesar 86 nilai DF, hingga nilai T tabel dengan DF sebesar 86 adalah sebesar 1,9879. Selanjutnya dengan kriteria yang sama seperti pada percobaan menggunakan regresi linear sederhana, maka kita bandingkan antara nilai T tabel dengan nilai T hitung. Pada variabel X1, T hitung lebih kecil daripada T tabel. Artinya, variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Kemudian pada variabel X2 atau benih, di mana nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, artinya benih juga tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Kemudian pada variabel X3, di mana nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, artinya variabel pupuk berpengaruh terhadap produksi jagung. Langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita dapat mengkopikan instruksi yang telah kita buat dan juga hasil estimasi ke dalam board. Praktikum yang ketiga ini yaitu yang pertama, tuliskan instruksi Shazam dengan menggunakan pendekatan matriks. Jadi instruksi yang kita gunakan untuk pendekatan matriks adalah sebagai berikut, yaitu file D kuliah agribisnis unit praktikum 5 ekonometrika data produksi usaha tani jagung versi div, kemudian ada sampel 1 sampai 30, kemudian terdapat 5 variabel X dan juga 1 variabel Y, di mana di sini yang dianalisis merupakan variabel X. Kemudian untuk nilai DF sebesar 88. Kemudian yang kedua, tuliskan hasil estimasi model regresi sederhana. Dapat dilihat di sini bahwasannya hasil regresi sederhana dari Shazam adalah sebagai berikut. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam Excel dan kita dapatkan yaitu T hitung untuk X1 sebesar 1,56 1506 dan nilai T tabel sebesar 1,9873 dengan kriteria jika nilai T hitung kurang dari T tabel maka yang menerima H0, begitupun sebaliknya. Jadi kesimpulannya pada yaitu X1 tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksi jagung. Kemudian uji apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi sederhana mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel dependennya. Tidak, karena nilai T hitung kurang dari T tabel sehingga menerima H0 dan menolak H1. Artinya variabel bebas yang digunakan dalam hal ini adalah variabel luas lahan, tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen dan jumlah produksi. Kemudian yang keempat, jelaskan menurut Anda kenapa variabel bebas yang dimasukkan dalam model berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebasnya. Hal ini karena bisa saja luas lahan yang dimiliki petani belum tentu dapat mempengaruhi produksi jagung. Bisa saja luasan lahan yang dimiliki memiliki faktor lain di luar model yang dapat mempengaruhi secara nyata. Kemudian yang kelima, jika tidak puas dengan model sederhana Anda, kemudian Anda memasukkan variabel bebasnya, tuliskan instruksi Shazam dengan pendekatan matriks. Berikut merupakan instruksi Shazam dengan pendekatan matriks dengan linear berganda. Kemudian hasil estimasi, tuliskan hasil estimasi model regresi berganda dengan menggunakan pendekatan matriks. Berikut merupakan hasil estimasi berganda dengan menggunakan pendekatan matriks. Setelah dihitung dalam Excel diperoleh nilai T hitung dan T tabel sebagai berikut. Dengan kesimpulan X1 dan X2 tidak berpengaruh nyata terhadap produksi jagung dan X3 berpengaruh nyata terhadap produksi jagung. Yang ketujuh yaitu uji apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model regresi sederhana mempengaruhi pengaruh yang nyata terhadap variabel dependennya. Jawabannya adalah tidak, hanya variabel X3 atau pupuk yang berpengaruh secara nyata terhadap produksi jagung. Yang kedelapan, menurut Anda kenapa variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh nyata
terhadap variabel tak bebasnya. Hal ini karena pemberian pupuk yang baik dan tepat akan menjadikan produksi jagung meningkat. Untuk variabel yang tidak berpengaruh secara nyata, itu terdapat beberapa faktor lain di luar model yang mempengaruhi jumlah produksi jagung. Sekian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.